Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Purwadi. Saya dari kelas Teknik Elektro, kelas D, semester 3 dengan NIM 22121911021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang apa yang menjadi tugas pada semester ini, yakni pengenalan op-amp atau penguat operasional. Op-amp adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat: 1. Penguatan tegangannya sangat besar. 2. Impedansi masuknya sangat tinggi. 3. Impedansi keluarnya rendah. Dan keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Berikut adalah gambar terminal kaki dari IC op-amp. Yang ini memiliki nomor-nomor pada kakinya. Nomor pada kaki nomor 1 dan 5 adalah offset 0. Kaki nomor 2 adalah inverting input, yaitu masukan membalik. Kaki nomor 3 non-inverting input, masukan tak membalik. Kaki nomor 4 digunakan untuk ground. Kaki nomor 6 digunakan untuk output. Nomor 7 digunakan untuk satu tegangan positif, dan nomor 8 tidak digunakan. Sedangkan pada IC op-amp terdapat dua cara pada saat memberikan suplai daya. Yakni pada gambar pertama ini dengan dua suplai pertama dan suplai kedua, dan dengan satu suplai pada gambar kedua. Pada contohnya op-amp 741. Ya, ini mempunyai beberapa versi yang berbeda pada angka 741, seperti huruf A, huruf C, huruf E, dan atau huruf N, dan huruf N. Huruf tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Misalkan pada IC op-amp 741C, di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu huruf C. C-nya itu adalah commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. IC op-amp 741C memiliki penguatan tegangan loop yang terbuka sebesar 1 giga ya, dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, serta memiliki unit gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari satu daya pada pemasangan IC 741. Terminal output dan input. Input pada op-amp ada dua input, yaitu input positif dan input negatif, serta satu output, di mana maksimal V out sama dengan positif V saturasi, dan minimal V out adalah negatif V saturasi. Sedangkan V saturasi memiliki tegangan suplai antara 1 sampai dengan 2 volt di bawah tegangan suplai. Misalkan tegangan suplai plus minus 15 volt, maka V sat sama dengan plus minus 13 volt, karena berkurang 1 sampai dengan 2 volt dari tegangan suplai. Pada rangkaian digunakan penguat yang disebut dengan AOL, yakni gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka.
Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 2000 misalkan. 200.000. Penguat ED dibatasi maksimum kurang lebih plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000, tegangan input 13 volt. Maka ED sama dengan V1 dibagi AOL sama dengan 13 volt dibagi 200.000 sama dengan positif 65 mikro, atau ED bisa min 13 volt, negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Apabila tegangan berada antara negatif 65 mikro volt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED kali AOL. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas Vset atau negatif Vset, positif Vset atau negatif Vset. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Dari tabel di atas, misal pada kolom 3, tegangan masukan negatif 10 mikro dengan tegangan masukan positif 5 mikro, maka didapat ED-nya 5 mikro dengan polaritas positif. Maka V0-nya adalah 1 volt. Polaritas V0 positif dengan V0 1 volt, di mana ED sama dengan 5 mikrovolt dikali 200.000 atau AOL-nya sama dengan positif 1 volt. Selanjutnya, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal memiliki sifat-sifat, yakni 1. Penguatan tegangannya tak terhingga. GV-nya itu tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Jadi arus masuknya sama dengan 0. Karena impedansinya sangat besar. Impedansi keluarnya sama dengan 0. Jadi hampir tidak dihitung sama sekali, atau impedansi keluarnya adalah 0. Kecil sekali. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F-nya sama dengan tak terhingga. Berikutnya adalah penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Ini merupakan gambar rangkaian op-amp, yakni terdapat 5 inputan utama, yakni terminal non-inverting input, terminal inverting input, terminal supply, dan terminal output. Saya ulangi, terminal non-inverting input, terminal inverting input, terminal supply, dan terminal output. Berikutnya, inverting op-amp. Ada 2 jenis,
inverting op-amp itu op-amp inverting. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif dengan rumus V out sama dengan V negatif V in dikali RF per R1. Ini V out-nya ini. V out sama dengan V negatif V in karena masuknya ke negatif dikali RF dibagi R in atau R1. Yang kedua, non-inverting amplifier. Kebalikan dari inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Yakni dengan rumus V out sama dengan V in dikali 1 plus R1 dibagi R2 atau RF. Kemudian kita masuk ke zero crossing detector. Merupakan rangkaian detektor atau dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada satu kaki, masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Ya, bandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki, masukan dengan satu tegangan tertentu atau tegangan dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapat tegangan keluaran outputnya yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka V0-nya negatif. Dan sebaliknya jika polaritasnya positif, maka V0-nya positif. Positif saturasi. Macam zero crossing detector antara lain zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Berikutnya adalah duty cycle atau siklus kerja pada op-amp. Merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Ini rumusnya adalah T on ketika nyala, periode waktu nyala, dibagi T on ditambah T off. Ini totalnya ini T on plus T off. Misalkan ada suatu sinyal memiliki periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 meter detik. Berapa waktu off-nya atau negatifnya atau waktu rendahnya? Ini waktu off-nya sama dengan T dikurangi T on, yakni 10 meter detik dikurangi 3 meter detik sama dengan 7 meter detik. Sedangkan duty cycle-nya adalah T on dibagi T kali 100%, yakni 30%. Kemudian detektor menyilang 0. Inverting zero crossing detector atau IZCD sinyal masukan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0
dimasukkan pada positif op amp. Dinamakan zero crossing karena pembandingnya adalah tegangan 0. Yakni ED pada positif input dikurangi negatif input. Ini 0 dikurangi tegangan input sama dengan negatif tegangan input. Maka didapat jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan output positif saturasi. Dan apabila jika tegangan input lebih dari 0, maka tegangan output negatif saturasi. Terlihat pada gambar seperti ini. Yang kedua adalah non-inverting zero crossing, yakni sinyal masukan pada positif op amp, sinyal masuknya, tegangan inputnya, dan dibandingkan dengan 0 yang dimasukkan pada negatif op amp. Ini merupakan kebalikan dari inverting zero crossing detector. Maka dapat dilihat pada gambar ini, ED sama dengan positif input dikurangi negatif input, atau tegangan input dikurangi dengan 0. Karena kan pada negatifnya adalah dikasih tegangan 0. Maka V-in apabila lebih besar dari 0, V outputnya sama dengan positif V-sat. Dan V input lebih kecil dari 0, maka V0-nya negatif V-sat. Kemudian detektor taraf tegangan. Satu, kita bahas ini adalah detektor taraf tegangan membalik atau inverter voltage level detector, yakni sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan Vref pada masukan positif op amp. Maka didapat ED adalah positif Vref dikurangi negatif input Vin. Maka Vref dikurangi Vin, ED-nya. Maka yang terjadi jika V input lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan negatif V-sat. Jika tegangan input lebih kecil dari Vref, maka V0 positif V saturasi. Yang kedua adalah detektor taraf tak membalik atau non-inverting, yaitu sinyal masukan pada positif karena non-inverting, tidak dibalik pada op amp, dan membandingkan dengan Vref-nya dimasukkan pada negatif pada op amp. Ini terbalik, gambar ini salah. Maka didapat ED sama dengan input Vin dikurangi input, maka dikurangi ini Vref, maka V input dikurangi Vref ED-nya itu sama dengan jika VI input lebih kecil dari Vref, maka V0 adalah negatif V saturasi. Sedangkan jika V input lebih besar dari Vref, maka V outputnya adalah positif saturasi. Gambar ini salah. Terbalik, harusnya Vref di positif. Dengan VI-nya adalah negatif. Vref-nya negatif, sedangkan VI-nya adalah positif.
Kemudian rangkaian tegangan VRF. Misal terdapat contoh seperti gambar ini. V-in-nya adalah 12 volt, R1 100 ohm, dan R2 50 ohm. Maka VRF-nya adalah dengan rumus ini, R2 dibagi penjumlahan R1 tambah R2 dikalikan V-in didapat 4 volt. Baik, selanjutnya saya akan mencoba latihan yang diberikan, yaitu latihan 1, di mana diketahui V-in adalah 15 volt dan V-sat saturasinya 13 volt. Maka ditanyakan adalah hitung T-on, di periode ketika on, dan T-off, periode ketika off, dan duty cycle-nya. Dan B, gambar output tegangan V0. Dari soal di atas, dari gambar, terlihat rangkaian V-in masuk pada plus, polaritas plus pada IC, dan VRF-nya pada negatif, maka termasuk op-amp non-inverting. Maka VRF-nya dapat kita hitung dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V-in didapat R1-nya kita lihat 10 kilo ohm dan R2-nya adalah 50 kilo ohm. V-nya 15 volt dan V-sat 13 volt. Maka VRF-nya adalah 50 dibagi 60 dikali 15 volt, hasilnya adalah 12,5 volt. Sedangkan Vout-nya adalah R1 per R2 plus 1 dikali V-in, yakni 10 per 50 plus 1 kali 15, dengan hasilnya adalah 18 volt. Dengan ED, sesuai dengan rumus di atas, V-in dikurangi VRF. ED-nya menjadi 15 dikurangi 12,5 adalah 2,5 volt. Untuk periodenya T total 180 milisecond dan T-on 35, ini 140 milisecond, T-on-nya 35 milisecond. Jadi T-off adalah T dikurangi T-on, 140 dikurangi 35, hasilnya 105 milisecond. Sedangkan duty-nya 35 per 140 kali 100%, yaitu 25%. Berikut adalah gambar output tegangan V0 dengan V referensi tadi kita temukan itu 12,5 dengan V-in-nya 15 volt. Dengan V saturasi ketika V-in lebih kecil daripada VRF, maka V saturasinya adalah positif. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.